Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini gua mau nge-review sepatu New Balance 990 V4. Ini jujur aja, jadi sepatu yang udah gua tunggu-tunggu kurang lebih selama 3-4 tahunan. Akhirnya gue bisa ngedapetin sepatu ini. Salah satu yang gue nggak seneng ya sama sepatu ini, harganya tuh mahal banget, 4,5 juta. Gue nggak ngerti sih di Indonesia kenapa harga sepatu New Balance itu bisa beda dibandingkan dengan apa yang gue temukan di luar negeri. Karena kalau kemarin gue sempet main ke Korea, gue ngeliat sepatu New Balance 990 V4 ini dijual dengan harga yang lebih murah gitu, 3 jutaan. Cuma sayangnya untuk colorway yang warna abu-abu ini nggak ada di sana, dan ya, akhirnya gue harus nunggu lagi deh untuk ngedapetin sepatu ini. Sampai akhirnya sepatu ini rilis kembali di Indonesia, harganya 4,5 jutaan karena gue udah kepengen. Yap, enak, gue tetap akhirnya nyobain untuk beli sepatu ini. Karena menurut gue sih secara looksnya sepatu ini tuh keren banget, dan untuk seri 990 ini merupakan salah satu sepatu yang made in USA. Rasanya tuh kalau buat gue belum nyobain seri 990-nya New Balance, rasanya tuh kayak belum pernah pakai sepatu New Balance. Seri 574, seri 996, seri-seri yang lain, rasanya menurut gue tuh seri 990 ini jadi salah satu seri yang paling berarti buat gue guys. Dan salah satu aspek yang cukup menarik dari seri 990 ini, selain sepatunya dibuat di USA, sepatu ini tuh sebenarnya didesain pertama kali pada tahun 82, dan desainernya itu ditunjuk untuk membuat salah satu sepatu running terbaik tanpa memikirkan dari sisi harganya. Makanya sampai sekarang seri 990 ini jadi salah satu seri yang harganya juga terbilang cukup tinggi. Yap, kalau kemarin gue sempat tanya beberapa dari orang New Balance dan juga beberapa dari orang-orang yang berkecimpung di dunia persepatuan, harga yang mahal kalau memang bener-bener gue denger, itu katanya berpengaruh karena adanya tax yang ada di Indonesia. Makanya harganya tuh bisa dibilang kadang agak beda gitu guys. Meskipun ya gue nggak tahu secara jelas regulasinya seperti apa, mudah-mudahan ke depan harganya bisa lebih bersaing juga, karena sepatu New Balance 990 V4 ini atau seri 990 yang lain menurut gue sih jadi salah satu seri yang bener-bener asik buat dimiliki. Secara colorway-nya menurut gue keren banget, secara eksekusi detailnya, secara materialnya, jujur aja ini jadi salah satu sepatu favorit gue yang akhir-akhir ini juga sering banget gue pakai. Warna yang abu-abu ini menurut gue perfect banget dijadikan sebagai daily beaters gue. Kalau kelihatan kotor juga nggak masalah sama sekali. Dan dari segi perpaduan material yang ditawarkan di sepatu ini juga kelihatan elegan banget. Ada perpaduan antara penggunaan material mesh, ada penggunaan material pigskinnya juga di bagian samping-sampingnya. Dan buat kalian yang mungkin sering tanyain ke gue, gimana sih cara taunya perbedaan material pigskin atau material suede yang ada di sepatu New Balance? Sebenarnya jawabannya tuh simple guys, karena akhir-akhir ini kalau kalian main ke store, kadang sepatu yang menggunakan material pigskin itu di wrap, dan di boxnya kalian juga bisa ngeliat di sini ada tulisannya, dimana sepatu ini tuh ada tulisan pigskinnya gitu guys. Jadi itu salah satu indikasi yang menunjukkan kalau misalnya ini merupakan sepatu yang menggunakan material pigskin. Tapi ya buat gue sendiri yang udah beberapa kali ngelihat perbedaan antara material suede yang menggunakan material pigskin atau material suede yang berbahan dasar pada umumnya, jujur aja penggunaan material suede yang menggunakan bahan dasar pigskin di sebuah sepatu tuh rasanya kayak lebih depth gitu secara pewarnaannya. Berasa lebih premium aja sih kalau menurut gue di beberapa sepatu yang gue punya. Mungkin di sepatu-sepatu yang biasanya gue pakai, gue nggak terlalu nemuin penggunaan suede yang bener-bener premium banget atau materialnya yang bener-bener bagus. Jadi ya gue masih ngerasa pigskin yang ada di sepatu New Balance ini berasa kayak lebih dapet aja kesan premiumnya dibandingkan dengan material tersebut guys. Selain itu beberapa detail yang menurut gue cukup berkelas di sepatu ini kalian bisa lihat di area tangnya. Di sini ada sejenis tulisan New Balance Made in USA. Jujur aja gue ngerti ini namanya patch atau apa, patch kayak tempelan gitu sih ya, pokoknya gitulah tempelan. Terus di bagian belakangnya di sini juga ada tempelannya lagi dengan tuh logo New Balance, dan ini kayaknya tuh kalau di gini kuik-kuik gini tuh kayaknya bisa copot sih sebenarnya. Cuma ya cukup menarik lah pokoknya gitu deh. Ini dilem tapi samping-sampingnya dijahit gitu. Cuma ya kayak bisa ditarik gitu loh. Jadi ini handle with care guys.
dan ada beberapa reflektif detail juga yang bisa kalian temukan di sepatu ini, contohnya di bagian logo sepatunya, terus di bagian belakang juga sama. Secara overall sih lebih ke arah sepatu yang sebenarnya warnanya abu-abu semua, tapi shadingnya itu cukup berbeda. Ada putihnya juga di bagian midsole bawah sepatunya guys. Dan kalau ngomongin secara kenyamanan, sepatu ini pertama kali dirilis pada tahun 2016 menggunakan teknologi NCAP. Bukan merupakan salah satu teknologi yang terbilang modern lah ya menurut gue. Ya kalau dibandingkan dengan teknologi yang ada di sepatu Boost, terus kayak Nike Lunar, Zoom X, feel-nya itu menurut gue sih berasa basic. Tapi dengan adanya implementasi yang proper, ini menurut gue jadi sepatu yang nyaman banget untuk digunakan sebagai sepatu daily. Jadi yang bikin nyaman itu adalah dari segi kontur bawahnya, dimana sepatu ini pas gua pakai itu bisa memberikan heel to toe transition yang berasa smooth banget untuk digunakan sebagai sepatu daily gue. Di bagian bawahnya di sini ada TPU plate-nya juga, yang ini menurut gue juga membantu dalam memberikan kenyamanan sewaktu menggunakan sepatu ini. Dan secara keseluruhan sih meskipun foamnya berasa standar-standar aja, tapi implementasi dari segi build yang ditawarkan oleh sepatu ini bikin sepatu ini berasa nyaman juga. Buat kalian penasaran NCAP itu apa? Jadi itu merupakan perpaduan foam yang digunakan oleh New Balance, di mana di bagian belakangnya di sini ada polyurethane rim yang ini berfungsi untuk memberikan stabilitas sewaktu kalian menggunakan sepatu ini juga guys. Selebihnya dari si kenyamanan ini juga kebantu banget dengan adanya penggunaan insole yang terbilang cukup tebal. Ini juga nambah kenyamanan banget. Jarang ya insole di sepatu zaman sekarang tuh insole-nya kayak gini, asik. Dan secara keseluruhan sih nggak terlalu banyak detail-detail lagi yang gue bisa omongin tentang sepatu ini. Selain di bagian bawahnya juga sepatu ini menggunakan implementasi traction yang terbilang cukup tebal. By the way, buat kalian penasaran sama sizingnya, menurut gue sih sepatu ini tuh fitnya agak gede. Jadi gue turun setengah size dari regular size gue biasanya. Biasanya gue pakai size 9,5, di sepatu ini gue pakai size 9. Fitnya tuh enak banget, nyaman, kayak tight dan asik aja gitu. Dan menurut gue buat kalian kayak mayoritas kaki orang Indonesia yang biasanya suka sepatu yang wide footer friendly atau yang friendly untuk penggunaan kaki lebar, menurut gue sepatu ini jadi salah satu sepatu yang cocok buat kalian karena build-nya juga berasa cukup lebar di area depannya. Sebagai sepatu yang awalnya didesain sebagai sepatu running, sepatu ini juga menurut gue fitnya akomodatif banget. Dan ini jadi salah satu aspek yang bikin sepatu ini nyaman juga untuk digunakan sebagai sepatu daily. Jadi ya secara cushioningnya standar-standar aja, tapi secara looksnya menurut gue cakep banget. Fittingnya juga proper, cocok buat kebanyakan orang Indonesia. Dan salah satu fun fact juga yang mungkin gue bisa sharing di sini, kalau orang tuh suka sama fit yang ditawarkan di sepatu lari, karena biasanya fit yang ada di sepatu lari itu cukup akomodatif. Semisal kalau kalian lari berkepanjangan, udah sering jogging, lari panjang, lama-lama itu kan kaki kalian lebar gitu kan. Jadi makin bisa melebar, dan setiap sepatu kalian harus bisa mengakomodasi saat kaki kalian melebar sewaktu kalian lari juga. Jadi ya kurang lebih kayak gitulah guys tentang sepatu New Balance 990 V4. Harganya yang mahal, tapi kalian ngedapetin build yang menurut gue premium banget, dan sepatu yang nyaman untuk dijadikan sebagai sepatu daily. Fitur-fiturnya menurut gue sih asik, perfect banget untuk dijadikan sebagai sepatu daily. Dan buat kalian tertarik sama sepatu ini nggak yang goib-goib banget kok. Jadi kalian masih bisa ngedapetin sepatu ini dengan gampang, entah di retail store ataupun online di Indonesia. Thank you so much buat kalian yang nonton video kali ini. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu yang cocok untuk kalian. Alright, peace. Dah, peace. Oke lah ya. Aman.